lagi. Kalau udah Bapaknya 40 menit masuk lagi. Bapaknya Kita ngomong, kenapa nggak Zoom coba sama aja dulu. bapaknya aja sih? Terserah. Record. Halo Trai. Aku pengen ke Banyuwangi deh, Trai. Ikut dong. Ayo. Aku tunggu. Mana nih saya? Udah bisa belum sih? Oh, udah, Wak. Nanti sekalian PKL di sini. Ini udah kelihatan apa ya? Ini mulai dari yang mana? Yang ini aja kali ya? Dari yang mana, Wak? Terserah. Dari terserah dah, terserah kamu. Dari sini aja kali ya? Ini kan secara umumnya, ntar gue jelasin yang ini. Oke, yang pertama itu kan membuka data. Siapa tuh yang coret-coret? Siapa yang nyoret? Nah, data ini kebetulan dalam NC kan. Nah, makanya itu mekanismenya itu mengambil variabel gitu loh. Yang pertama kan variabel longitude, yang kedua latitude, terus waktu, terus data anginnya. Baru di close untuk menghemat memori cenah. Terus karena dia datanya masih bentuk numerik, maka datanya itu harus diubah jadi data yang bisa dibaca gitu. Data apa ya? Kayak gini lah bentuknya. Nah, itu. Nah, matriks itu kemudian disusun. Ini cara nyusunnya. Bentuk datanya longitude dan latitude. Ini bentuk datanya longitude dan latitude. Ini di-run aja, Pen. Nah, ini kan dia berbentuk nilai ini. Nah, ini dia tanggalnya kan. MT kan dia tanggalnya tadi kan. Yang udah diubah jadi dari numerik itu. Terus dia dibentuk matriks. Matriks apa? Lokasi. Nah, sebenarnya mode-mode itu pengaruhnya ke sini deh kayaknya. Coba. Kelihatan nggak? Kelihatan apa sekarang? Blank. Sumpah? Iya. Kosong gitu. Ini udah? Udah. Udah kelihatan belum? Udah. Nah, ini tuh ada di penjelasan di sini. Mode-mode itu ada di sini. Nah, ini kan modenya. Nah, kalau mode S itu dia station atau lokasinya itu dia jadi kolom. Habis itu waktunya itu jadi barisnya. Nah, di dalam sini itu ada parameter-parameternya. Beda lagi kalau misalnya nanti dia pakai mode yang P misalnya. Kalau P kan dia parameternya menjadi kolomnya kan. Terus yang jadi barisnya tuh time di sini entah diisi apa gitu. Parameter yang lain mungkin. Nah, intinya yang di PCA kan atau yang
yang dibikin jadi komponen-komponen itu, yang kita mau tahu komponen itu keragamannya bagaimana, itu adalah yang di atas ini yang jadi kolomnya ini, fashionnya. Tuh. Terus gitu. Jadi menurut gue itu modenya itu tergantung bikin matriksnya itu tergantung dari modenya itu. Terus ini disusun berdasarkan waktu. Oh iya, ini kan MRAW ini kan dia apa? U-nya parameternya kan. Terus nRow ini jumlah row, ya kan nRow kan jumlah row ya. Itu panjang dari waktunya. Row-nya tadi yang kayak tadi nih, mode S kan row-nya itu kan time. Nah, di mana time-nya ini adalah longitude dan latitude. Terus jumlah kolomnya itu panjang longitude dikali panjang latitude-nya. Terus disusun berdasarkan row-nya. Baru itu dibikin PCA pakai fungsi ini. Nah, sebenarnya kan di PCA itu kan ada banyak metodenya. Ada yang pakai apa sih? Covariance matrix atau pakai correlation matrix. Nah, jadi metodenya tuh ada beberapa. Nah, ini tergantung N-nya atau jumlah PCA-nya nanti berapa. Terus kalau mau lihat Nggak kedengeran lah. halo, kedengaran nggak? Udah. Kedengaran. Nah, ini tuh dimensinya si matriks ini tadi waktunya itu ada 7366, terus longitude kali latitude-nya itu dimensinya ada 377. Nah, terus habis itu baru kita lakukan PCA. Nah, pakai gini bisa, gini metode 1 yang pakai apa sih ini package ini, terus N-nya 20. Ini PCA correlation-nya. Kalau yang dia pakai correlation itu scale-nya itu true, tapi kalau dia pakai covariance itu scale-nya false. Terus lihat summary-nya, kita lihat ininya, baru dapat kita tahu ini ada apa aja, standar deviasi, proportion of variance, sama cumulative proportion. Nah, ini tuh cara bacanya. Gimana cara bacanya itu adalah ini kan 0, ini. Nah, kalau misalnya dia PCA 14 nih, dia semakin banyak PCA-nya, semakin ke atas, itu variansnya itu semakin kecil. Jadi varians itu kan kemiripan. Jadi kemiripannya itu semakin kecil. Nah, kalau ini kan 7,5. Terus kumulatifnya ini jumlahan dari proporsinya ini. Nah, terus kalau kata Mbak Ayuna itu, kalau proporsinya itu, kucing ya Allah. Kalau proporsinya itu 1, dia itu kayak kembali ke variabilitas awal gitu loh. Karena kan semakin banyak atau semakin tinggi cumulative proportion itu, semakin banyak keragamannya. Gitu. Terus di plotting. Nah, terus ini diambil skor dari PCA-nya. Ini pakai satu itu satu apa ya? Satu ini kali ya. PCA 1. Terus diplot. Terus ini kayak dilihat korelasinya antara PCA 1 sama PCA 2. Terus ini plotting ininya, korelasinya kayak gimana. Terus ada juga metode kedua itu pakai ranking yang terbesarnya. Sama aja kayak tadi. Nah, ini kalau PCA dengan covariance matrix,
Jadi matriksnya itu covariance gitu mas. Nah terus dia tanpa scale atau scale false. Tapi kalau pakai correlation matrix dia scale-nya true. Udah kayak diplot kayak biasa. Terus ada juga metode PCA yang pakai SPD. Nah itu sama aja sih sebenarnya kayak gini. Cuma dia agak ribet di persamaannya karena dia ada sigmanya ini. Dia kan pakai matriks diagonal kan. Udah deh. Terus kalau lihat dari skripnya Naufal itu dia sama aja Naufan aja. sebenarnya. Ya Naufan. Nah itu kalau dari skripnya si Naufal, datanya itu dibaca dulu pertama. Nah cara mengubahnya jadi CFP, kenapa pakai CFP? Karena kalau CFP kayaknya lebih mudah, kayak tinggal baca gini loh, ya nggak sih? Kalau pakai XLSRISE itu dia pakai package tersendiri. Nah, terus baru row name, terus data satu ini akuran aja ya. Nah, ini kan ada datanya gini. Ada nama stasiun, longitude, latitude, sama ini curah hujan dasarian kan. Sampai ada 36. Ini ada 36 kan. X35 kan karena dia mulainya dari X bukan dari X1. Kan ada berapa ya? Berapa tahun ya itu? 37. Nah, terus habis itu dari data tadi, data yang isinya curah hujan dasarian itu dibikin matriksnya. Terus habis itu kita bikin data juga longitude sama latitude dari sini tadi. Ini kan kolom kedua nih. Kolom kedua, jadinya kita bikin longitude-nya kolom kedua, latitude-nya kolom ketiga. Terus habis itu dibikin ini kayak gitu juga. Kok nelfon sih? Kebanjiran. Nah, terus habis itu ini data grid-nya terdiri dari longitude sama latitude. Ini kan tadi berpisah kan mereka, terus sekarang kita satukan mereka. Nah, habis itu kita bikin matriksnya dari kan kalau mode N kan dia perlu station pasti, sama time, sama apa lagi? Parameternya yang jelas ya. Nah, ini disuntikan parameter yang data D tadi. Data D kan ini udah dibikin matriks kan, yang tadi curah hujannya, data curah hujan itu. Terus habis itu N row ini panjang tahunnya ada 36. 36 kan ya? Dasarian itu. Ya, itu. Terus panjang kolomnya itu mengikuti panjang longitude dikali panjang latitude-nya. Terus disusun kan matriksnya. Nggak bisa. Kok nggak bisa, Wak? Nggak bisa. Oh, ini udah bisa nih. Nah, M-nya itu, matriksnya itu bentuknya kayak gini. Kayak gini kan. Ini tuh yang dasarian 1, dasarian 2, dan seterusnya. Terus baru dilakukan prinsipal PCA. Nah, dia kan ada 5 list nih.
Nah, terus pakai N-nya 10. Terus kita lihat ini. Ini sebenarnya kalau N-nya itu tergantung ya, kita lihat N-nya itu. Karena kalau misalnya tadi yang di data ini kan dia N20 belum sampai 1 kan kumulatifnya. Tapi kalau ini punya aku ini udah di PCA4 udah 90 kan. Jadi yang kata Mbak Ayuna tadi yang dipakai itu PCA1 sampai PCA4 kalau yang ini. Karena kalau PCA5 itu kan dia kumulatifnya udah 1, jadi dia karakternya kembali ke awal lagi datanya. Terus diambil skor Kalau dari belum satu gimana? Hah? Kalau belum satu gimana? Si Kalau belum nilai satu ya kompetensi. Naikin N-nya sampai Enggak, ketemu maksudnya 1. kan kan aku pakainya tuh N-nya tuh sampai 20 nih. Nah, 15 tuh masih satu gitu sih intinya tuh si apa ya si kumulatifnya tuh terus gimana itu? bukannya datamu sama kayak data aku, Man? Nah, yang aku tuh bagian ininya tuh yang bagian data matriknya tuh aku transpose karena kan kita pakai mode S. Jadi harus ditranspose kalau mode S tuh. Jadi yang sebelah kanan itu bukan parameter waktunya, yang di atas itu stasiunnya gitu. Itu kalau mode S. Iya. Kan udah ini. Kolomnya kan? Ya nggak sih? Ke bawah, Apain ke ditranspose? bawahnya kan kalau ini. Yang ke bawah tuh yang ininya kan. Ke bawah tuh nilai apa namanya tuh? Iya, Dasarian. Dasariannya time-nya. kan. Iya. Ke samping nilai stasiunnya gitu. Tapi kalau misalkan yang matrik ini, coba aja kamu lihat di matriknya tuh nanti itu keluar ke bawahnya tuh ini jadi 50 aku masih belum paham sih. Yang 50 ke sampingnya gitu. 50 ke samping. Maksudnya? Coba lihat gak data-data matrik M-nya. Data-data matrik ini. Yang M ya, coba buka. Yang ini. Ya, terus lihat ke samping jadi 50, aku masih belum paham itu kenapa jadi 50 gitu. Kenapa tuh? Sedangkan aku tadi baca-baca jurnal juga, itu masih apa ya dimensinya tuh sama juga kan analisis clustering juga. Itu dimensinya cuman 3624 atau kayak gituan Itu gitu. stasiunnya Masih apa deh ya? kayaknya. Ya nggak sih? Maksudnya, Stasiunnya 50. Pas hujannya 50. ya gak tahu ini, makanya aku bingung kenapa posisinya ada 50 gitu kalau misalkan ke samping itu posisinya. Ya gak sih? Coba cek deh, Man. Yang di Sumut itu pos hujannya ada berapa? Udah 30. Berarti kalau misalnya 30. Ya. Ini kok bisa 6? Kok bisa? Aku juga ngerti sih. Aku nggak sampai sini soalnya pahamnya. Iya, makanya aku juga masih bertanya kenapa harus 50 gitu. Mungkin karena yang tadi itu yang diekspansi gridnya itu, nak. Aku tuh masih apa ya ragu sama bagian itunya sih. Iya sih. Ya, Ya nggak udah. ngerti deh. Tapi Ya kalau udah. kalau misalnya, tapi punya kalian ini nggak sih? Kalau dicek apa namanya summary-nya itu yang udah dapat 1 gitu di PC5. Ya nggak? Data-data lainnya. Saya Aku semuanya emang udah nyampe dapet sih. 1 di PC Dapet 5 1. loh. Nah, itu Semuanya dapat kan. 1. Iya, gue Tapi juga masih ragu tuh sama PC 5. ininya sih, nak. Maksudnya matriknya sih. Apaan sih lo? Ya emang masalahnya itu di matriksnya. Jadi kalau semua kan. data kayaknya sampai PC 5 udah 1 semua. Iya, Ya, bikin aku matriks juga tadi ini ya. kasih PC 5 udah ini sih. Itu yang Aku sama Yaji juga ditranspose dari pagi tuh matriknya sih. matriks yang ini, Man, yang ditranspose. Ya. Coba ya kita Tapi ya eksekusi. masih ke sampingnya tuh masih 50 gitu, nak. Maksudnya yang jadi pertanyaannya tuh kenapa 50 gitu. Kenapa dimensinya nggak Emang iya. samain kayak kan apa namanya?
kan misalkan stasiunnya tuh ada 20 kan, terus ke bawahnya tuh ada 36 dasarian. Kenapa nggak dimensinya jadi 36 20 gitu? Kenapa jadi 36 50 dimensi si matrixnya gitu? 36 50 tuh apa ya yang jadi misteri? Lah ini Iya, berapa tuh? 100 bawahnya 100. Wih, banyak banget. 900 itu. 187. 187. Ada lagi. Kok banyak banget? 900. 900 itu. Aku udah hitung. 900, iya. 900. Terus kalau misalnya coba ya ini yang di di PCE kan. Kok tetap sih? Salah ya? Kok sama aja, Man? Tidak tahu lah. Bingung. Gimana ya? Skripnya bapaknya itu pakai mode apa sih? Pakai mode S. Mode S juga. Mode S Pakai mode S juga. juga. Jadi itu ininya. Bapak tuh pakai grid. Sedangkan kita pakai stasiun gitu. Nah, ini tuh aku nggak Dan ngerti kita ya. cuma- Ini tuh ekspansi yang dari grid untuk data MC apa juga dipakai untuk data Excel? Aku mah ya nak. Aku mah curiga ini gak bisa dipakai di Excel. Tuh kan? Contoh. Nah, aku mah langsung ini aja tadi tuh di bagian matriks tuh langsung ke data yang ke atas aja gitu. Kan udah ngebentuk tuh datanya tuh, udah ada bentuk apa? Stasiun terus datanya berupa dasarian itu kan. Udah langsung ini itunya. Oh, aku tahu, gitu ya. Man. Itu tuh kayaknya masalahnya di sini deh. Ada 900 itu di M-grid-nya. Iya dari di ekspansinya kan. Ekspansi M-grid-nya itu yang jadi 900 tuh. Iya. Terus kamu gimana solusinya tadi? Nah, coba buka skrip kamu. Ini skip aku. Naikin ke atas. Udah. Nah, aku tuh langsung pakai aku tuh langsung pakai data 2. Jadi gak bikin matik lagi. Jadi M-nya tuh jadiin matik M jadi data 2. Ininya? Coba kamu buka data 2. Ininya, variabel datanya. Data 2. Ini. Kok gak keluar? Apa? Udah. Kok gak keluar? Nah, ini kan belum ditransfer nih datanya tuh. Jadi masih di atas waktu, di samping masih stasiun. Nah, aku mau ditransfer jadi ditransfer ke atas. Jadi babalan stasiunnya jadi di atas, si waktunya jadi di samping gitu. Nah, habis ditransfer, ini kan berupa matrik nih. Nah, matrik ini langsung aku analisis PCA gitu sih kalau aku. Tapi kan dia butuh longitude dan latitude juga, Man. Nah, si longitude sama latitude si latitude sama longitude itu udah diwakilin sama si ininya udah diwakilin sama si stasiunnya gitu. Ya? Iya. Oh iya bener. Iya bener sih. Oh berarti ngolah matriksnya di Excel terus langsung di PCA-in. Iya. Sebenarnya kita ngolah data di Excel tuh udah jadi bentuk matriks sih. Kita nyusun matriksnya di sini nggak sih? Itu apa punya Parista nyusun matrik di R karena pakai data NC ya. Nah, iya itu data NC. Kayak kan bapaknya nyuruh bikin matriks nyusunnya di Excel kan. Biar gampang ya. Oh iya. Oh, nah, jadi gini sih kalau ini.
Ini atasnya lokasi. Kok gak nyambung sih anjing. Sabar ler. apa? Halo, Iya, halo. Yo, terus diapain? ya udah Berarti lanjutin ini ke tahapan tadi aja sih. Kalau udah gitu. berarti ini end row-nya berarti, tapi ini tetap aja sih 36. Kan End ini row nggak tuh ke bawah bergantung ya? pada ini juga. Iya. Jadi Jadi langsung sebenarnya aja buat itu apa? hapus aja sih. Itu gak guna Ini sebenarnya nggak memang gitu. penting ya? Oh iya benar. Iya. Makanya kan tadi gue nanya, nah, yang Oh, longitude latitude itu pakai apa enggak? Iya ya. Soalnya kita ininya udah dari sini loh, udah ditentukan gitu maksudnya. Oh iya benar. Langsung aja itu yang M-nya tuh ganti sama data aja nah. Yang ini. Langsung jadiin data aja, data tuh Oh ini nggak usah ya? data T itu langsung aja di M. Gak usah. Gini Ya, ya. ya itu gak apa-apa lah. Langsung ya gitu. Udah gitu aja Ini sih. kan udah ditranspose kan. Terus coba ya kita lihat 36 900. 36 itu waktu, 900 itu adalah Coba ulang itu dari atas lagi ngerannya. Ngerannya dari atas lagi. tiga 36 sama 30. Benar, Man? Benar, itu 30 stasiunnya, 36 dasarian. Oke, terus kita lakukan ini. Nah, ini baru bener kayaknya ini. Mantap. Akhirnya Ya, tidak iya, menjadi itu. angkatan yang keempat yang tidak bisa mengerjakan soal. Belum Ya. dinilai, Pi. Jangan terlalu optimis. Oh ya, Oh belum. iya, gimana sih lo? Positive thinking aja dulu. Tapi Biar semangat. itu udah cukup kan? Soalnya mintanya cuma sampai di atas 80%. Iya. Itu Kok nggak bisa sih? Kenapa? computing to large percent. 15 kali ya. Gak apa-apa, lanjut aja. Lanjut aja nak. Sampai bawah tadi juga keluar kok. Ini udah 98 nih. Belum satu. Jauh Nggak nggak apa-apa. sampai satu, Wak. Berarti ini yang diambil tuh yang lo. Berarti ini yang kayak punya lo tadi yang PC 2 sampai PC 15. Iya. Iya kan? Apa sih yang punya gua? Iya. Nggak tahu kan tadi gua sampai PC 5. Belum coba lagi. Nah, ini bener nih, guys. Hello. Ini 99. Ini udah mendekati 100 ini, Wak. Satu. Coba Jangan tambahin lagi. persentase. 25. Halo? Itu siapa sih, ya Allah? Anaknya Tegar. 25 udah 99,896. Mau sampai berapa? Emang 30. harus sampai 1 nggak sih? Enggak. Emang kenapa enggak? PC-nya tuh ada tergantung apanya sih, stasiunnya Tuh apa kan, apanya. soalnya nih, tetap nih. Kalau 25 tuh tetap segini-segini aja. Siapa itu aja? Berarti dibatasin. Soalnya ini nih, kan proportion of variance-nya dari PC 8 udah 0,01 nih. PC 9 tuh udah 0,00. Jadi ini tuh variance-nya tuh udah nggak terlalu berpengaruh sebenarnya dari PC 9 sampai PC akhir ini. Jadi sampai 15. Apa 20? 20 deh. Saya itu 0,02. Itu siapa, ayo? Ngapain? Jangan. Halo?
Ambigu Ya. banget ya. Udah terus, Man, ini ngambil skornya bener gini, Man. Iya. Berarti bukan dari 1 ya? Dari berapa tadi? Dari PC 2 sampai PC 20 kali ya? Apa berapa? Sampai ini aja deh. 0,1 PC 8. Ini buat apa sih? Ditranspos ya? Apa-apa? Ini script dari sini ke bawah udah benar, Man? Udah. Aku belum ini sih. Baru nemu sama sana aja sih. Analisis lebih jauhnya belum sih. Ini tuh apa sih urutannya? Ini tuh fungsi apa? Ini fungsi apa? Nggak ngerti aku. Distance. Ini apa? Ini yang plot PCA-nya ya? Mm-mm. Terus habis itu plot PCA test
Ini Zoom-nya siapa, guys? Lanjut, Lut. Ada suhu Yazid tahu. Lanjut apa? Lu udah selesai? Kan gue bagian PCA. Emang ada bagian mana lagi anjir? Ada clustering. Emang nggak jadi satu? Jadi Gua Clustering PCA itu bagian pakai mode juga nggak sih? pakai apa? Mode S kayak gitu? itu Enggak. PCE doang anjir. Clustering Enggak mah kan? tinggal nge-cluster. Tinggal, iya. Ya, Tahu yang di mudah. cluster tuh apanya sih? Jelasin, Bi. Apa? Tahu Yang di apa? nih. Yang di cluster apa? apanya? Yang di cluster apanya? Ya itunya lah apa? Pos hujan. Pos hujan. Ya kan itu dia nge-cluster wilayah-wilayah yang CH-nya mirip nggak sih? Salah. Killer mau jelasin katanya. Ini Langkah-langkah. aja lah dari yang paper yang Pak siapa itu? Pak siapa sih namanya? Pak Ervan. Pak Irfan. Nah, dari paper dia itu kan itu jelas tentang clustering tau. Tapi kan prakteknya beda, Lut. Iya sih, Dia prakteknya beda. langsung Cuma upload gitu. penjelasan tentang clustering di situ lumayan jelas kalau menurut gue sih. Dari yang kayak nyari nilai PC itu, terus sampai yang bagian kita yang ngasih clustering. Oh, Kan iya. bagian kita tuh cuma langsung ini kan, apa, pas sudah dapat nilai PC itu, terus dibuat jadi clustering. Iya. Harusnya mereka ikut ya pas kita Sabtu PPT, Iya, makanya itu kita Sabtu penting, PPT anjir. ini. Malah kagak jelas sih bapaknya. Mana sih ya? Terus sekarang gimana nih? Terlalu. Itu gue aja deh. Ini dulu Lu langkah-langkah aja dulu makanya. Ya. Langkah kerja. Kerja nggak tuh? Kerja. Share screen weh. Nih, Nih gila nih. tidur apa? Masa sih? So. Kayaknya kalau iPhone nggak bisa deh, Lut. Di orang di laptop. Udah belum? Udah. Iya. Ini kita pakai yang Nana aja tadi ya, yang terbaru. Langkah-langkahnya. Ini annoying banget sih gimana sih biar dia naik? Iya, itu apaan sih? Dari kemarin juga ada itunya, Lut. Enggak, maksud dia biasanya naik loh. Kok ini nggak bisa naik ya? Nggak kelihatan ya gue jadinya. Emang iya. Udah nih. Ini kan pertama, ini kosongin dulu. Oke, dari skripnya itu, masa gue nggak bisa ngelihat ininya loh, atasnya. Gimana caranya? Disable. Itu apa sih sebenarnya? Nggak bisa kelihatan atasnya ini loh. Yang apa sih namanya nih? Toolbar ya? Toolbarnya nggak kelihatan.
Gimana dong? Nah, udah tuh bisa. Lah, gak bisa lagi. Udah dah lah. Udah nih intinya dari script. Pertama, ini kan misalkan nih, ini di run dulu. Run yang RM ini. Terus habis itu nih yang 1WD. Oke, kurang enak sih sebenarnya. 1WD-nya, ini kan belum 1WD itu set working directory. Itu ada di bagian session. Terus di ini, set working directory. Itu di choose directory. Habis di choose, dan nih kalau gua kan udah tuh, pokoknya disesuaiin lah foldernya sama tempat kalian. Nah sebelum di close, dipencet ini di atas, pencet, pokoknya gini lah, di copy dulu. Nah ini pokoknya open di situ. Nah, udah nih, lihat di bagian konsol. Kalau udah kayak gini berarti working directory-nya udah keset. Nah terus habis itu ininya diubah sesuai dengan tempat yang tadi di CTRL-V. Nah kan ini masih kayak gini nih miringnya, garis miringnya. Kayaknya sih harus di miring yang sebelah lagi dah. Nah, daripada gua satu-satu, gua copy dari yang udah ada aja. Oke. Ini diganti. Udah, terus nggak perlu di-run lagi sih sebenarnya. Terus ini kan ada library. Nah, library ini itu apa ya? Package. Jadi harus diinstal dulu, install package. Ada di bagian tools. Ini diinstal sambil ngikutin aja, ntar jadi nggak nanya lagi. Pusing gue anjir. Install package. Terus nah ini kan keluar kan kayak giniannya. Terus nah ini yang di dalam sini nih IRLBA, cluster, pur, matrix, itu tuh package yang harus diinstal. Nah, tinggal searching aja di sini IRLBA. Udah terus install. Oke. Ini sebenarnya gue udah diinstal sih, tapi ya gue install ulang lagi. Udah, kalau udah keluar, pokoknya tungguin sampai dia selesai. Udah, ini udah selesai. Terus habis itu install lagi ke tools, install package, terus ketik lagi cluster, terus install. Tungguin sampai ke install. Oke, ini udah ke install, terus install lagi. Install pur. Install. Tungguin sampai selesai. Udah, terus habis itu install lagi matrix. Oke. Apa sih? Pokoknya udah gitu. No. Udah ke install soalnya. Udah, terus habis itu langsung masuk ke ininya, ke data. Lah. Udah. Terus masuk ke data. Nah, ini datanya sesuaiin sama data masing-masing. Sini kan kalau bagian gue Banten. Nah, ini nama data gue wasbanten.csv. Ada terus diketik di sini, terus tinggal di run, terus row names. Udah, ini tinggal run aja sebenarnya. Itu lu Kok error sih anjir? separatornya. Gue kan pakai yang titik koma. Lu kan pakai koma. Separatornya Maksudnya? yang di data pas read CSV. Data. Oh, ini nih. Ini punya lu koma di sini aja kan? Diganti dah. Titik koma. Oh iya. Apa sih? Koma. Punya gue tadi ini nih. Yang ini kan? Punya gue yang itu. Terus ini? Bukan sama aja. Mana sih yang salah? Data satu nggak ada. Apa sih? Data doang gua.
Pokoknya ini tuh tinggal di run aja. Unidentified column. Gitu. Penjelasan skripnya. Tadi kan Nana. Jadi kalau enggak gue jelas ini dulu deh yang skrip yang udah dikerjain tadi yang punya Bang Novan itu. Ini tinggal di run sama kayak tadi. Kok error lagi anjing? Oh ya belum di ini deh. Belum di set. Sabar Kayak dong, gini, Pak. tinggal di set dulu. S1WD. Oke. Mohon maaf. Ini kan library-nya udah di-install kan. Jadi kok belum sih? Warning doang. Warning mah enggak masalah. Sabar. Bukan. Emang sabar tuh Nggak. penting, Nut. Nah, kalau warning nggak masalah ya. Dan ini tinggal data, tinggal di run. Ntar dulu nih ngeran aja dulu ya. Udah. Sampai habis dulu deh. Ya pokoknya tinggal ngeran doang. Udah tuh kan udah muncul kan sampai terakhir cluster dendrogramnya. Terus di sini udah muncul nilai PC-PC-nya sampai PC 5. Jadi dia kalau tadi ini kan yang sebelum direvisi nih, yang tadi itu ada perubahan di bagian matriks di mgrids ini matriks. Ada yang nggak perlu longitude sama latitude ini tadi kadang-kadang nggak perlu kata Firman. Akhirnya jadinya dihapus karena udah termasuk di filenya ya, di nggak tahu di mana. Ya, pokoknya nanti gue belum benerin lagi itu. Ntar intinya kurang lebih kayak gini. Di sini nih udah mulai proses PCA, udah mulai apa ya? PCA itu apa sih? Ya pokoknya udah mulai langkah PCA-nya. Nah di sini kenapa sampai PC 5? Karena N-nya 5. Nah sebenarnya ini bisa diubah-ubah kayak tadi Nana, bisa 20, bisa 10, misalnya 10 nih. Diulang lagi. Cetak aja. Run. Nah, di sini kan sampai 10 nih, udah tuh PC-nya sampai 10. Nah, kenapa sampai 5 aja? Karena pada PC 5 itu udah sampai satu nilai kumulatif proporsinya, makanya nggak perlu sampai PC-PC berikutnya karena itu tetap satu gitu. Jadinya makanya di sini tetap dibuat 5 atau biar apa? Biar efektif kali. Kayak udah gitu. Jadi sampai PC 5. Tadi PC 10 ada perubahan nggak di grafiknya? Terus udah deh gini. Dan ini yang tadi Nana bilang, pokoknya kan yang dicari itu nomor 1. Apa sih soalnya mana? Nomor 1 itu soalnya tentukan berapa komponen utama yang memenuhi syarat kumulatif loading lebih dari 80%. Nah, tadi gue nggak tahu sih, Nana ntar jelasin. Penentuannya itu pokoknya PC ini inputannya kalau nilainya itu udah lebih dari 80% itu bakal digunain untuk membentuk ini apa namanya cluster ini. Nah ini makanya pada kelas di sini kan pada PC2 berarti PC2 berarti apa ya? Aduh. Bentar. Terus mana sih itu PPT clustering? Bentar ya. Udah deh, gitu aja deh. Udah nak, lo yang jelasin kalau isinya mah, gue nggak ngerti. Gue nggak jelasin apa, Wak? Nah tadi tuh kalau ada yang bingung isinya, tadi katanya Fiona minta jelasin isinya.
Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah, yang jadi pertanyaannya Azid adalah, lalu untuk apa PCA ini buat clustering? Ya kan, Azid? Itu tuh apa? Siapa tadi ngomong? Tadi bukan ada yang jelasin ya kalau nomor 1 PCA itu nggak bisa buat. Kenapa PCA itu untuk clustering? Itu sih gimana sih? Ya untuk dapat nilai PC itu. Ya nggak sih? Kalau kita nge-cluster dari skornya itu, kita nge-cluster PCA-nya nggak sih? Nah, iya makanya clustering tanpa PCA bisa emang, setahu gue juga. Bisa, ya bisa, asal ada datanya. Biar ribet aja, biar dapat nilai PC itu. Nggak, kayaknya kalau di ini, dia tuh kayak dendrogramnya itu kayak yang apa ya? Yang ini nih PCA 1, yang ini PCA 2, yang ini PCA 3, yang ini PCA 4 gitu loh. Nah, kan ini kan kalau dari tampilan dendrogramnya kan ini kan masih kayak nge-cluster ini doang, yang dari datanya doang kan. Nah, itu tapi gimana caranya biar dapat bisa memetakan PCA sekaligus memetakan pos-pos hujannya? Bukannya yang ada yang udah nyoba ini belum punya yang siapa itu? Siapa Ler? Senior lu? Siapa sih yang tadi Renzi dapat skripnya? Yang introvert. Ah ya, iya itu. Bukannya dia kayak gitu ya? Bisa sampai memetakan. Tadi gue ngeliat punya siapa ya? Kayak tadi dia, ya, approve. Ini gue stop share screen ya. Kan ya Jet share screen tuh. Apa sih ini remote control, lu nge-remote ya Jet? ACC lu. ACC apa? Oh, dia nge-remote pakai punya Lulut. Maksudnya nge-remote apa sih? Emang bisa? Nge-remote laptop lu kali, nggak tahu. Ya kan, Jet? Enggak nge-remote laptop. Oh gitu. Tadi dulu bentar, nge-close ini dulu. Tadi dulu. Nih tarik-tarik lagi. Sabar dong, Lut. Innallaha ma'as sabirin. Ya nggak, Ler? Gue baru tahu udah bisa kayak gini. Nggak apa-apa. Ini punya ini Jit, punya yang itu pakai yang. Zid kok nggak ada suaranya sih? Diem-diem gak tangannya? Wah, Lutfi ngapain tuh diem-diem tangannya tuh? Apa sih anjing? Nggak, ini Yazid mau ngapain sih anjing? Remote. Ituin apa namanya? Yang tadi aja lu. Yang mana? Dadah. Mana balikin remote-nya? Lah, nggak gua apa-apain sih. Oh, ini. Ini kan data 1 nih. Coba kita masukin pakai nilai PCA 3. Run coba lu. Emang lu nggak bisa ngeran apa? Nge-lag. Lalu run sampai mana sih? Run semuanya? Yang untuk keseluruhan pos sampai bawah. Oh. Yang apa nggak berubah tuh kayak gitu? PCA enggak. wait. Ini kan nilai PCA 1 sampai 3 kan? Nah, kalau ini kan PCA 3 doang kan? Coba, tadi kan plotnya kan clusteringnya menggunakan data yang dari Excel langsung kan? Nah, kalau ini plot dari data PC 3. Udah jalan belum sih?
Belum tadi. Udah. Nah, hasilnya kayak gitu. Terus Ya kalau misal PCA-nya digunakan untuk diplotin, hasilnya kayak gini. Tapi kalau misal yang tadi yang ini mana sih? Nah, data yang ini tuh PC3-nya pakai data data 1 1, berarti itu PCA-nya itu nggak ngaruh ke nggak data digunakan. 1. Coba aja ya, coba. Bentar. Yang 31, 25, 19, 13 itu apa sih? Itu Ini data 1 ya. itunya ada kayaknya. Stasiun. Ya nggak sih? Nomor stasiun. Ini tuh gini kan. Enggak, itu sampai 36 kan dasarian kayaknya. Atau apa nggak tahu lah. Urut ya itu. Dari 1 sampai Itu acak. 36. Iya, Mana? maksudnya angkanya. Iya, paling tinggi 36. Berarti kayaknya dasarian sih. Bisa jadi. Kalau 36 memang dasariannya. Posisinya bukan yang sumbu X itu stasiun. Coba lu run semuanya dulu. Run. Terus ini klasternya ya. Beda kan? Nggak tahu, nggak ngeliat bedanya gua. Nah, coba ini lu ini dah. Yang ini lu save dulu. Apanya? Save dulu coba. Gambarnya apa? Diekspor. Gambarnya. Terserah lu taruh mana, tapi satu folder sama nanti. Enggak. Ini apa namanya? Airplot gitu aja. Plot 1. Ya. Terus dari atasnya untuk sampai dari atasnya mana? Principal. Atasnya Dari untuk atas untuk keseluruhan pos. Nah, atasnya. Nah, dari situ sampai di bawah dim hapus semua ininya, kodenya. Dari plot sampai mana? Sampai principal komponen di bawah dim ke atas. Hapus. Sampai sini. Nah, hapus aja. Sampai sini. Nah, sama yang plot itu hapus juga. Ini. Nah, hapus coba. Sekarang lu jalanin lagi. Terus? Coba. Lu jalanin lagi. Semuanya. Ada perbedaan nggak coba? Nggak ada. Nggak ada kan? Iya, terus? Berarti PCA-nya nggak ngaruh. Kalau di aku tuh yang di D, pas di D itu ngeplot PCA-nya, bikin dendrogram PCA-nya, terus yang D2 itu yang sampai 36 tadi, terus yang pas hujan itu yang baru nggak, PCA-nya tuh nggak ngaruh. Nah iya makanya, berarti kan ini perintahnya kan disuruh clustering menggunakan teknik PCA kan? Nah ini PCA-nya diapain gitu yang jadi pertanyaan. Makanya mereka masih salah karena itu kali. Nggak ngaruh ke clustering. Makanya mereka tuh kayak clustering biasa doang nggak sih? Maksudnya pakai analisis cluster doang. Percuma ngitung PCA juga. Iya. Lu nggak nemu banyak masuknya kemana? Gimana masukinnya maksudnya? Ya, yang gua coba tadi itu loh, yang hasilnya cuma angka-angka doang, di bawahnya bukan berupa lokasi.
Ada Jadi cuma gue ambil nilai PC3 misal. PC3 gue ambil, langsung gue clustering. Yang kayak sebelumnya tadi. Terus gimana? Nah itu masih nggak tahu gue. Diam semua. Ini berapa SK? 1. Ya elah, 1 doang. Justru emang yang 1 ribet dari dulu. 2 tahu. Emang 2? Kan ini 2. bagian dari statistika terapan. Bukannya 2. 2 jamnya. Tapi SKS 1 kan praktek. Kita kemarin UP 2 kan, Mas? Azma. Ini 2 siapa sih? tuh. Siapa sih? Azma. Asma. 2 kalau di Simas. Waduh, 2. Lumayan juga. Terus starter berapa? 2 juga. 2 sama, juga. Cuy. Ingat Gak guys, ada, besok masih ada teori. Gila nih. Gak ada yang ini dong starter. Besok kira-kira ada prediksi nggak soalnya kayak apa ngolah Excel kayak apa-apa kayak mendingan ngolah Excel deh. Jangan lupa besok itu hitungnya cuy, bukan teori loh cuy. Besok itu hitungan loh. Gak ada belajar hitung-hitungan tiba-tiba keluar hitung-hitungan. Ya kan mengolah data itu. Iya emang. Biasanya dikasih tugas dulu loh. Dikasih data. Disuruh ngolah sih. Bisa pakai tugas Excel ya, juga. Tugas ya itu kemarin, presentasi kemarin itu jadi tugas masuknya. Presentasinya nggak masuk, cuy, nggak masuk UAS presentasi kemarin. Iya, tapi kan masuk tugas. Ya udah besok serius. Besok serius. Gimana dong ini jadinya? Udah gini hari belum fix loh. Mantap. Ininya. Oh iya. Mau ngasih tahu dulu nih apa buat skrip ini kan skripnya bisa dibilang sama semua kan kayaknya bakalan ya kalau bisa kayak Python lah lu semua pada diedit kayak nama-namanya yang sepaham lu aja kayak misalkan nama-nama yang bisa diedit atau apa gitu nih D3 diubah jadi apa kayak gitu yang nggak apa-apa sih buat kata Harasta buat ini aja biar nggak terlalu sama banget. Sebenarnya diubah kayak gitu juga emang lu yang ngomong. Sebenarnya diubah gitu juga kalau bentukannya sama sebenarnya sama aja tapi setidaknya Parista ngelihat ya nggak cuma kopas gitu. Terus siapa tahu dia menelusuri ini skrip dari mana nih anjing. Kan kita pasti kopas orang skripnya cuma 1 doang skrip dia doang. Kan dia nggak ngajarin cara bikin skrip. Oh iya. Soalnya kan kalau Parista itu peruntukannya itu ya penggunaannya bukan kesamaan skripnya. Skripnya mah sama aja. Iya, emang kita harusnya teori dulu kan. Kalau teori dulu pasti kita paham ini gimana. Ya nggak? Masa Pakper juga nggak masuk. Emang ribet. Yang ganjil pada udah. Kan yang genap udah dapet tuh skripnya. Ya udah. Ganjil keras ya. Tinggal ngubah itunya doang. Udah, kalau udah mah. Gue stop share. Siapa namanya yang mau share screen? Capek. Podcast aja, podcast. Jadinya gimana dah? Gimana, Jit? Belum analisisnya. Maksudnya analisisnya jadi ngerti. Analisisnya paling kayak ngelihat ini signifikansinya gini. Bintang nih. Signifikansi gimana? Signifikansi ya persentase tadi loh varians dia kemiripannya segini. Zoom lu unlimited ler. Lut. Beli kan terus boleh. yang
yang lebih dari 80% tuh gimana tuh? Kenapa maksudnya? Yang kan disuruhnya kan ini kan gunakan yang PCA lebih dari 80% kan? Iya. Iya, nilai kumulatifnya tadi tuh loh, yuk. Oh itu. Tadi kan nilainya kan 0,0, tinggal dikaliin aja 100. Wahyu nih suruh ngajarin nih apa namanya? Starter teori. Dendrogram tuh bukannya ini aja ya. Jadi dia di clustering. Dendrogram tuh tadi pengklasteran, makanya sayang banget sih presentasi kelompok gua kagak didengerin. Enggak tahu. Masih lah. Tuh terain nanya, Oa. Apa? Tadi yang nama stasiunnya bisa di atas. Jelasin lagi dong. Yang itu, try. Pakai share screen aja ya. Mana ya? Udah kelihatan? Udah? Udah belum, Wak? Sudah, Wak. Sudah, Wak. Udah. Terus ini kan tadi habis buka data ini kan, Try. Habis membaca data yang ini. Terus diambil datanya. Jadi kan ini ada data 1 sama data 2. Data 1 itu yang isinya curah hujan. Data 2 itu yang dari data 1 dijadiin matriks. Coba kita. Ini sebenarnya berguna nggak sih row names ini? Nah, kan awalnya gini. Bukan ini, matriksnya. Nah, kan awalnya gini, Try. Terus ditranspose. Ini kan stationnya. Ini kan apa? Ini apa sih? Time-nya. Time-nya kan ini. Ini ditranspose biar time-nya ini jadi di sini. Ininya jadi di sini. Jadi di atas. Location-nya atau station-nya itu ada di atas. Nah, udah deh. Kan station-nya jadi ada atas. Terus yang di barisnya ini adalah time-nya. Gitu, Try. Oke, makasih Nana. Sip. Sama-sama. Apalagi nih, Wak? Jadi longitude latitude-nya tuh dipakai apa sih? Enggak sih sebenarnya. Itu kan tadi soalnya kita
ini ya. Tapi ini nggak jadi dipakai, soalnya ininya juga nggak berpengaruh. Jadinya langsung ditranspos dari data yang tadi aja. Ya kan, Jit? Terus itu berarti langsung di M dan ke step-step di bawahnya aja gitu. Jadi kan awalnya kan dari skripnya Naufal itu kan dia pakai M-nya kan gini, karena dia pakai ekspansi grid ini. Nah, kayaknya ekspansi grid ini cuma dipakai untuk data NC yang punya grid-grid kan. Dan itu pun longitude-latitude-nya juga nggak terlalu penting karena kita masukin enrow-nya ini manual. Gitu. Jadi pakai langsung matriksnya ditranspos dari datanya tadi, matriks data yang curah hujan dasarian. Udah, Wak. Oke. Apalagi nih, Wak? Tadi ada yang nanya dendrogram, siapa dah? Jelasin dendrogram tadi, siapa tuh yang paham? Iya, Zid. Aku. Si Giler tuh Giler. Giler diam-diam mulu. Zid, jadinya tadi pakai dendrogram mana, Zid? Nah, itu terserah. Masih bingung kan soalnya. Coba kita ini aja ya. Apa gitu kan. Kita analisis. Analisisnya gimana, coy? Tapi kalau misal udah pakai punyanya Novan, itu udah jelas-jelas dapat amin kan. Lawan bulut. Itu makanya mau diubah kayak Nana enggak? Apanya? Iya kayak tadi maksudnya yang kayak longitude, latitude dihapus, terus ada beberapa yang kayak tadi tuh apa dihapus. Ya, itu nggak merubah bentuk dendrogramnya juga kan? Enggak. Iya, perubahannya itu ketika yang data satu itu diganti dengan PCA berapa gitu, baru dia berubah. Berarti PCA skornya ini ngambil yang apa lebih dari 80% kan? Cuma ngambil salah satu doang. Salah satu? Iya dong. Aku salah 8 dikurangi 2, 6. Ini buat apa sih, Zid? PC test itu? Gak ngerti. Itu ditranspos lagi deh itu. Iya, kenapa harus ditranspos? Coba dijalanin terus dilihat isinya apa. PCC. Ini. Bukan PC test dia keluarannya. PC test kayaknya belum di-running deh. Bentar ya, Wak. Itu cuma transpos dari PCC kayaknya. Iya, tapi kenapa harus ditranspos gitu? Soalnya itu kayaknya dipakai di sini deh. Si tes transpos metode Euclidean. Oh iya, di plot. Nah, ini kan coba jalanin aja. Plot pertama nih. Ini kan plot kayak plot PCA gitu loh, yang enggak sih? Nah, terus yang kedua. Terus PCA itu melambangkan apa? Nah, ini kedua. Kayaknya yang dicari plot inian deh. Ini kayak clustering biasa ini soalnya yang terakhir ini. Kan? Pak Firman muncul dong. Itu data yang mana, Nak? Data ini.
apa namanya? Yang dendrogram terakhir ini loh. Sumut. D3 ya? D3, D3. Gimana dong, Wak? Kalau ini doang, kayaknya ngapain gitu diplotin nggak sih? Nah iya makanya. Ya pasti ini beda jauh hubungannya sama ini. Pasti ini beda jauh sama ini. Kalau ini mungkin bisa jadi ini nomor stasiun pertama, stasiun kedua. Bukan ada saya. Kalau lebih dari 36 bukan nomor stasiun harusnya. Ini 36. Itu 3 lu berapa sih? 30. Itu dasarian. Banten 30 stasiun. Iya, kita 30 Visi stasiun. itu kan sifat-sifat gitu kan. Kenapa? PCC itu yang ini. Visi skornya. Sifat kan. Prinsipal komponen itu sifat. Sifat yang muncul dari setelah diolah data. Ini sifat 1 berarti menjelaskan sekian persen. Kayak gitu kan. Kalau gua yang gue baca dari teorinya, mungkin gue juga nyambungin. Jadi kan kalau di gue dapatnya PC3 tuh. Setelah PC3 itu sudah melewati 80% kumulatif loadingnya. Jadi yang gue ngambil dari PCA-nya itu setelah 3 sifat berarti sudah menjelaskan si data-datanya ini seperti apa gitu. Jadi yang gue ambil itu angka 3-nya. Nah, angka 3-nya itu buat apa? Buat nanti ini nih yang klaster yang pos hujan itu dibagi jadi berapa. Kalau gue gitu sih, kan 3 tuh dapatnya. Nah, berarti nanti dibagi jadi 3 kelas. Kalau gue gitu sih. Tapi nggak tahu juga kalau salah. Iya, benar. Gue juga kurang baca sih teorinya. 3 dibagi 3 maksudnya gimana, tak? Nih kalau kayak materi waktu presentasi gue ya, yang metode WART. Jadi itu kan waktu itu ada 12 output, ada 12 PC, ada sampai PC 12. Nah, pas di PC ke-12 itu baru dapat nilai kumulatif proportion ya. Baru dapat nilai kumulatif proportion pada 0,8. Nah, 0,8 itu artinya udah sampai udah sampai nilai kesesuaiannya lebih dari 80%, yang artinya pengklasterannya itu dinyatakan valid, bisa dibentuk klaster. Nah, tadi kan sampai PC 12. Nah, berarti itu dibuat 12 klaster, bukan 12 klaster. Dari 12 itu baru ditentukan pengklasteran. Nah, pengklasterannya itu enggak, kalau yang di metode WART sih, itu enggak jadi 12 klaster, tapi jadi 4 klaster optimumnya. Gue nggak tahu sih itu optimumnya dilihat dari mana, tapi kayaknya dilihat dari mana. Dilihat dari ini nggak sih, eigen value kayaknya. Eigen value itu nilainya PC1, PC2, PC3 itu. Coba ke bawah. Soalnya katanya Mbak Ayuna, dia lebih cenderung pakai eigen value daripada 80% itu. Yang mana lo? Atau kalau yang di metode WART ini, gue nggak tahu sih kan. Kalau metode WART ini dia pakai nilai itu tadi, nilai PC. Tapi kalau yang fuzzy clustering itu kan dia jelas, dia dapat nilainya dari rumus, terus rumusnya itu ngambil nilai yang paling kecil, nilai korelasi kalau nggak salah, atau nilai apa tuh. Jadi dibikin 4 cluster. Nah, kalau yang ini dia nggak dijelasin nih kenapa diambilnya 4 cluster padahal ada sampai PC 12. Kenapa ya? PCS. Nah, coba ke atas. Nah. Direduksi menjadi 12 variabel. Mana? Ini pokoknya tuh kayak gitu tuh kan. Jadi pada PC 12 dia baru menunjukkan nilai kesesuaian yang lebih dari 80%.
Berarti kalau ini dia PC2 udah lebih dari 80% ya? Nah, ya berarti pas di PC2 apa digunakan untuk pengklasteran. Gimana, Tak? Cara lihat nilai eigenvalue dari PC-nya gimana dah? Nah, itu Atau nggak tahu. skornya apalah itu di R? Gimana Bang Yazid? Barangkali tahu. Ini semakin kecil nggak sih kalau sini? Eigenvalue-nya semakin sama aja kayak proportion. Itu kayaknya eigen proportion itu eigenvalue dibagi 1000. Dibagi berapa nggak tahu dah itu. Iya, soalnya mirip-mirip. Proportionnya Itu, dia semakin turun. itu nilainya sama sebenarnya eigenvalue sama proportion. Lihat kayak itu. Ini yang dikumpulin besok apa sih? Skripnya apa? Tahu. Skrip sama screenshot ya? Folder. Hah, folder? Skripnya, penjelasannya, sama bahannya. Kan PDF. Dijadiin satu. Skripnya Lah, itu nggak jadi ini PDF. screenshot doang. Enggak, dokumen, tapi dalam sebuah folder. Orang PDF kok bilangnya PDF Tan. Kan gue udah tanya tadi. Berarti gimana tuh? Beda mas soal dong berarti. Iya kan Baru tadi gue diubah kan tanya, tadi, soalnya kan di CBT nggak bisa ngirim folder kan, nggak bisa zip juga. Jadi nanti di Word kopas script, terus SS-an sama dendogram, terus analisis. Gimana? Dicatat dulu dong lah. Apa? Aku ketik aja ya di chat. Iya, ketik boleh. Asma Wadadutan. Tapi cuma satu PDF tapi udah mewakili semua gitu. Yoi. Yang jurnal itu tadi yang nyampe PC 12 terus dia nggak bisa ngebentuk berapa optimumnya 4 kelas itu ditinjau dari nilai apa ya? Nah, yang kayak tadi gue bilang di metode WAR tuh nggak dijelasin dia nilai kesesuaian untuk dibuat klaster itu pada PC12. Tapi tiba-tiba dibentuk 4 klaster gitu. Di Word yang di paper itu nggak dijelasin kenapa tiba-tiba diambilnya 4 klaster. Sedangkan kalau di fuzzy clustering itu kan dia dijelasin kenapa diambil 4 klaster karena nilai rumus yang digunakan di fuzzy clustering itu pada 4 klaster pada klaster 4 itu dia nilainya paling kecil. Tapi kalau di Word tuh nggak dijelasin. Mungkin dia diambil 4 klaster karena untuk pembanding kali. Enggak, itu tuh emang tergantung kitanya mau berapa klaster. Oh, berarti subjektif. Jadi bebas. Nah, jadi kan kalau misal dilihat dari dendogram itu kan bisa kita lihat kan apa namanya, kira-kira 4 klaster itu cukup apa enggak, apa masih banyak pembagian gitu loh yang kata Pak Rista. Atau kalau misalkan ngelihat dari ininya nih, ngelihat dari papernya itu sebelum ngebentuk dendogram itu dia ada plot linkage distance gitu ya pokoknya. Kalau misalkan tampilin tadi coba yang dendogramnya, yang punyanya paper tadi. Nah coba no. Wait. Apaan sih Lar? Dendogramnya tuh yang mana sih? Yang ini? Yang kotak-kotak tadi tuh. Yang ini? Bukan.
Sila yang ini Clustering nggak ini. ada anjir. Yang ini. Yang di atas ya. Itu. Bentar kita besarkan. Gedein coba. Udah? Kurang gede? Nah itu kan udah kelihatan jelas kan kalau 4 udah cukup. Gimana sih cara ngelihatnya? Kalau menurut gue ya, itu ngelihat Kecil. dari bentuk yang linkage distance itu kan yang di gerombol? kata-katanya itu tadi lu yang jangan di zoom banget apa? Biar kelihatan. Biar yang sebelahnya kelihatan gitu. Yang ini. Ya, jadi di kata-kata atas tuh atas apa bawah ya? Pokoknya di situ tuh dibilang pas jarak 898 itu udah kelihatan bentuk yang terjal gitu. Makanya dari jarak 898 itu kan itu ada kayak jaraknya kecil doang, ada yang jaraknya gede. Nah, kalau misalnya dia bilang kayak paling gede, ya mungkin 4 kan. Gitu kali ya. Nggak tahu gue. 4 itu dari mana sih? Nggak ngerti deh. Dari Ini mana tuh sih? yang 890 ke 892 itu 890. 898. Ini nih 890 Ini dulu. nih. 890 ya. 890 ke 892 itu 1. Terus habis itu 893 ke 895 itu 2. Terus habis itu ada terjal lagi di 898 sampai 899. Terus sampai 900 tuh 34 kayak gitu kali. Nah itu bisa mantap. Bener juga. Maksudnya penjelasannya Boleh. berdasarkan yang jarak itu kayak gitu kali gitu. Oh Kali. gitu. Kali apa kali? Kalau dari sini nih, cara ngelihat 4-nya gimana nih? Itu kan makin gede. 1, 2, 3, itu 4. Berkelompoknya kan ada 4 nah. Kelihatan banget. Gimana sih? 1, 2, 3, 4 gini. 4 1, ya. 2, Nalar itu nalar, beda mazhab, beda hasil. Nah, iya, beda mazhab, beda hasil kayak itu. Emang gitu kata Parista tuh, emang penentuannya itu nggak bisa dari mesin, jadi bisanya emang dari manusianya. Makanya manusia masih dibutuhkan ya. Emang mazhab udah. Lu mazhab apa tergantung. Udah jadi fixnya gimana dah skripnya dah. Gini 1, pakai 2. punya Bang Ini Novan masa aja apa jadi. ini? 4. Nah iya makanya. Nggak tahunya pas kita nggak jadi 80 udah itu. Udah pasti 80 nggak pakai itu aja. Sekarang bisa ya kita dikasih soal kayak gitu. Mazhabnya yang penting selesai udah. Oh iya benar-benar. Mau tanya. Kan itu nomor 1 disuruh tentukan berapa komponen utama, bla 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 bla. Itu berarti perlu dikasih jawabannya. Maksudnya kita menuliskan secara apa sih, tersurat. Perlu nggak atau enggak? Pas analisis. Kita tambahin. Sirat aja. Masuk analisis aja. Iya dimasuk analisis. Ya Allah. Berapa komponennya tuh berarti dihitung gimana sih? Dari PC 1 apa gimana gitu? Hah? Kumulatif loading tuh apa sih? Yang tadi. Proportion. Yang PC. Proportion. Yang proportion. Bukan. Yang kumulatifnya yang bawahnya. Iya, kumulatif proportion nah. Iya, yang 0, kan yang sampai ketemu 0,8 kan. Ya berarti kan pertanyaannya butuh tentukan berapa komponen utama yang memenuhi syarat. Berarti kayak misalkan sampai PC5 itu udah sampai PC2 udah sampai 0,8 misalkan. Berarti 2 komponen gitu. Apa gimana? Apa dari PC2 sampai ke PC5 sampai ketemu angka 1? Wait. Gimana, Jit? Hah? Apaan? Itu tadi jawab yang kumulatif itu. Kenapa? Iya kan kata Nana tadi
itu yang kumulatif yang 0,8 itu kan yang di punya gue yang Banten itu di PC2 udah dapet nilai 0,8. Berarti kalau pertanyaan berapa komponen utama yang dibutuhkan yang memenuhi syarat. Nah, berarti jawabannya 2 atau dari PC2 yang udah nyampe 0,8 kan PC5 tuh udah sampai 1. Berarti jawabannya berapa? 2 apa 4? Itu nggak tahu kalau misal analisisnya siapa Mustafa. Mustafa Ibrahim. Nah itu dia dari kalau misal sampai berapa 50% itu berarti PCA 1 sama PCA 2. Misal nih 80% ada di PCA 3, PC 3. Berarti komponen utamanya PC 1, PC 2, PC 3 gitu katanya. Di analisisnya dia. Oh iya kayak tadi gue bilang sih ya. Kan yang tadi gue bilang sampai PC12 tuh baru ketemu 0,8. Nah, berarti 12 komponen itu yang dijadikan sebagai input untuk membentuk clustering. Berarti dua komponen utama. Dua komponen. Ya, kalau misalkan berdasarkan paper itu juga kayak gitu sih. Yang paper yang Pak Ervan. Berarti benar. Berarti sampai ketemu 0,8 berarti itu di 0,8 itu sebagai komponen utama yang memenuhi syarat untuk membentuk clustering. Oke, paham. Terus yang di cluster apanya? Yang di cluster pengclusteran itu ini enggak sih kemiripan. Iya, kemiripan enggak sih? Kemiripan curah hujan dari setiap pos hujan. Nah, terus yang di cluster itu apa dari PCA? Apakah nilai dari PCA gue nggak tahu. Ada 12, masa di cluster semua? Nah, ini yang di Word-nya Mustafa Angki itu dia bisa munculin PC2, PC5 di kotak-kotakin gitu gimana dah? Iya, kalau misal PC-nya apa namanya? PC-nya lebih dari 5 gitu kan enak dilihatnya. Kalau PC-nya cuma 2, masa yang di cluster cuma 2 doang? Ya, 2 mah nggak usah di cluster, udah terpisah lah. Makanya kan nggak jelas, makanya ini masih belum jelas ini yang di cluster apanya. Ini dia 2 ya? PC1, PC2. Itu nggak ada data mentahnya ya, Lut, ini ya? Apa namanya? Paper lu? Nggak ada lah, paper masa ada data mentah. Gimana sih? Gimana apanya? Itu ada ininya tahu lo cara download datanya. Oh iya. Ada dia pakai data ini tapi yang punya kita kan, yang jurnal kita kan? Iya. Di TR pakai data satelit apa data apa gitu? Ada kayaknya linknya. Satelit TRMM. Ini yang kemarin dapat PCA, ini gak sih? Firman. Ya, yang dapat PCA coba. Firman. Kelompok gua PCA yang Pak Ervan, cuman kalau di gua kan lebih ke multikolinearitas, jelasin multikolinearitas. PCA gua kampret. Ini yang Pak Akbar kemarin tuh. Lu perlu jawab buat apa ini PCA? Hubungannya sama HC. PCA itu untuk ini loh menyederhanakan data yang banyak supaya itu sedikit. Jadi kayak nanti analisisnya tuh lebih gampang. Jadi data yang banyak itu nanti disederhanain. Jadi misalnya kayak misalnya ono stasiun sebanyak 20. Nah, misalkan meh dijupuk data nek sing konteks iki kan curah hujan kan. Internasional, please.
sorry. Konteksnya kan Bisa nih gua bahasa konteksnya kan lokal-lokal curah hujan. Nah, konteksnya curah hujan itu dicari apa? Yang punya nilai korelasi paling tinggi dari PC tersebut kan. Nah, terus habis itu dicarilah apa? Kan setiap stasiun tuh punya nilai PC berbeda-beda kan. Nah, kemarin diprotes Pak Rista kan, katanya sebenarnya tuh kalau mau dibuat tuh tiap stasiun punya nilai PC sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya 20 stasiun ya 20 PC. Nah kan masalah kelompokku kan kemarin kan salah jurnal kan. Sedih curhat Nah malahan. itu jadi bingung sumpah. Enggak, apa masukannya Pak Rista apa aja gitu loh. Masukannya Pak Rista tuh ya itu jurnalnya nggak jelas anjir. Jurnalnya nggak valid. Terus apa? Apa namanya? Kan tadi kalau misal 20 stasiun berarti kan 20 PC. PC 1 PC 2 sampai 20. Nah, terus cara menentukan antara PC 1 dan PC 20 itu yang bagus itu yang mana, maksudnya gimana? Ininya yang diambil yang mana? Ini loh apa nilai korelasi sebenarnya Pak Rista tuh kemarin tuh ini nggak ngasih solusi buat itu, cuma ngeritik ini tuh apa kalau dilihat-lihat ini tuh kan daerah ini kan punya nilai PC lebih tinggi, ini segini ini lebih tinggi. Nah kenapa nggak pilih ini? Pak Rista kan tanya kelompokku kan, tak jawab mungkin karena kan disandingkan selain nilai PC kan jurnalnya ada kondisi stasiun. Nah, itu jadi pertimbangan. Nek misalnya nilai PC-nya tinggi, kondisi stasiunnya jelek, tidak dipilih sebagai perwakilan, misalnya mewakili daerah tersebut. Nah, sehingga pertanyaan Pak Rista lagi, kenapa yang disurvei cuma stasiun-stasiun tertentu? Padahal ada stasiun yang punya nilai tinggi, nggak disurvei. Nah, itu udah. Terus Pak Rista bilang, wah ini yang buat jurnal nggak paham nih tentang apa? Punya lu itu pengelompokan daerah atau pengelompokan hujan sih? Ini loh pengelompokan kekeringan, titik kekeringan. Jadi kan ada 140 wilayah. Nah itu dicari kira-kira titik-titik mana saja yang dapat dijadikan sebagai acuan acuan untuk analisis titik kekeringan. Nah itu akhirnya dari 147 yang tersedia datanya kan lebih dari 70% itu cuma 94. Nah akhirnya yang dilakukan analisis itu 94. Nah dari 94 itu setelah di-compare sama stasiun, keadaan stasiun, terpilihnya 15. Hah? 94. Jadi itu stasiun atau data hujan? Stasiun. Jadi itu clusteringnya itu tergantung dari wilayah. Dan misalkan wilayah ini luasnya segini kan. Nah, itu dia mengambil jumlah stasiunnya itu tergantung dari luas wilayah. Misal luas wilayahnya itu luas, maka jumlah perwakilan stasiun juga banyak. Terus berarti kan itu ke sampingnya kolomnya itu berupa data kolomnya itu lokasi data stasiun. Terus ke bawahnya itu apa? Ke bawahnya itu stasiun, jadi ke bawahnya stasiun, ke sampingnya itu
nilai PC, eigenvalue itu, eigenvalue, nilai PC. Kan setelah diolah. Setelah diolah. Gitu. Nah, datanya tuh nggak dijelasin. Ada data ini nggak waktunya nggak? Nggak ada. Aneh sumpah. Makanya pas ini jurnal kok lulus SN ya? Duitnya. Nah ini kan konsepnya sama kayak clustering nggak sih? PC ini kan menjelaskan seluruh data yang banyak jadi data yang lebih sedikit. Iya. Sama kayak clustering kan? Sebenarnya yang di cluster, ini sebenarnya yang di cluster kan ini kan curah hujan kan, dia kayak apa? Nanti mengcluster wilayah-wilayah yang punya curah hujan yang sama kan? Beda, clustering itu cuma dia mengelompokkan kemiripan data, sedangkan PCA itu dia mereduksi data. Mereduksi tanpa karakteristik. Tanpa menghilangkan karakteristik. Ya. Jadi korelasi dua metode ini apa gitu? Nah itu. Bisa. Jadi itu kan yang kita cari buat nomor 2. Jadi tuh pertama PCA yuk. Dia tuh mengurangi data. Nah habis itu baru di cluster. Kan datanya banyak banget tuh. Ngerti nggak, Tak? Nah ini caranya nggak bisa. Caranya nggak bisa. Sumpah gue nggak ngerti nih. Gue tuh sebenarnya udah jadi semua. Tapi gara-gara ada diskusi ini gue jadi gue salah semua dah gitu. Goyang. Makanya jangan ngerjain dulu. Lo pernah denger patah nggak yuk? Semakin lo berilmu itu semakin lo nggak tahu apa-apa. Ya mending jadi orang bodoh dong daripada jadi orang berilmu kalau kayak gitu. Iya emang. Jadi masih jadi pertanyaan itu nilai PC-nya itu diapain? Kesimpulannya apa nih? Gak ada kesimpulannya karena nggak nemu jawabannya. Kesimpulannya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Jadi nggak ada korelasi jadi tahun keempat salah lagi. Ayo. Kita mau warisi soal ini pada 2019 seperti apa? Ayo, klasik yuk. Ini dulu bangsat. Besok 4 SKS kok. Astaga, woi. Ini stuck dari tadi loh. Stuck loh. Lu lah yuk ngajarin yang ini main PES nih gara-gara beginian. Udah gue kirim cuy yang ANOVA itu udah jelas banget tuh, kebangetan lu kalau nggak bisa lu. Ya lu ajarin. Ya udah itu bisa dibuka besok. Males baca yuk. Ini sebenarnya kayak salah soal deh guys. Udah 3 tahun masa nggak diganti-ganti. Iya, ya bayangin aja 3 tahun itu nggak ada yang bisa. Itu salah apanya? Salah orangnya apa salah yang bikin soal, Wak? Justru karena 3 tahun nggak ada yang nyelesain makanya diterusin. Enggak, maksudnya bapaknya juga ngajar skrip kayak gitu, gimana kita bisa bikin skripsi? Sabar. Kan gue kan bisa. Gue gibah aja yuk. Gak diajarin gimana. Podcast gibah dimulai. Enggak. Bacot. Ini awalan gibah tuh masih kayak gitu. Jadinya pakai yang ada aja kali ya. Tapi diubah tadi yang Nana tuh. Iya sebenarnya kalau PCA-nya kan oke aja. Kenapa sih? Kalau diubah nggak dapet amin. Sama cuy. Soalnya kan itu tidak Naufan itu udah dapet amin. Naufan doang yang dapet amin emang. Itu keberuntungan Naufal aja itu.
Terus tiba-tiba pas zaman kita nggak amin itu. 50. Nauzubillah ya Allah, nauzubillah. Jangan dong, Wak. Masih tolong UTS santuy. Wah, padahal kemarin Pak Rista bilangnya kalian kompokan aja ya. Kayaknya nggak saya kasih soal ini ya. Saya kasih soal ini kalian juga nggak bisa. Yaudah tahu nggak bisa, kenapa nggak diurus soalnya, Wak? Lagian nggak bakal selesai kan katanya. Iya. Udah tahu nggak bakal selesai. Masih aja dikasih. Kalau misalnya dia gak ganti soal itu, kenapa nggak dikasih sebelumnya gitu? Kenapa mepet kenapa banget? Amin 1 sih? Sama Pak Akbar juga nih. Sabar. Sabar mas. Mana kok jadi ikutan sekarang? Hah? Lut. Apa? Lu jadinya pakai longitude apa latitude apa enggak? Enggak, kayaknya. Soalnya kayak nggak berguna nggak sih? Serius nih. Gue juga Ya, tadi nggak nanya sama berguna. Nana. Sebelumnya gue Tapi nanya kalau sama Nana, ada hasil- yang dikurangin. Hasil prinsipal ininya beda loh. Iya. Iya, emang beda. Kan yang tadi kalau Beda kita dan pakai bener-bener longitude, beda banget. kalau yang latitude itu yang sampai pisil 5 doang loh, yang satunya yang apa kumulatifnya dia sampai 1 di pisil 5 semua. Iya. Tapi kalau Iya yang kan? pakai lu itu nggak nemu 1. Lah, Ya, itu nggak yang apa-apa. Parista juga Iya, nggak nemu iya. 1. Nggak apa-apa sih, kan kita nyarinya pas sudah ketemu 0,8. Nah iya, ngapain kita nyari Nyari ini 1. kan? Cuma Tapi ini yang di data kita tuh 0,8-nya di PC 1 Lut. PC 2, Lu mau klaster apaan? 1 doang anjir. Enggak, PC 2. Enggak, lu udah ngurangin yang longitude latitude-nya udah belum? Di gue PC 2 di 94 Mar. Yang punya Nana. Coba Gua pakai yang nggak Nana. disertain longitude latitude-nya. Iya, emang nggak disertain. Udah ditranspose belum? Nah, Udah. di PC berapa? Ketemu 0,8. Lu udah belum, Pi? Yang tadi Di PC 1. PC 2. Oh iya, PC 2 ya. Gimana sih? Lut, itu data gue loh, Lut. Kenapa? Yang di PC 2. Data yang barusan direvisi sama Firman kan? Data kita kan beda, Lut. Oh iya, Skripnya bener. sama. Gimana sih lo? Bodoh amat, emang anjing biarin aja. Gue baru inget sih. Kalau lu udah nyobain skripnya Nana? Iya yang baru. Yang longitude sama latitude sama latitude dihilangin. Iya. Ketemunya? Iya. Sumpah ini di PC 1 kita udah 86%. Gak jelas banget. Ya udah pakai yang lama aja, yang lama. Ngikutin yang Bang Novan aja yang 80. Iya. Ini nggak bener kalau kayak gitu. Itu kalau misalnya ya udah, kayak gue udah jadi berarti udah. Iya udah, gue juga udah fix dah. Tapi kalau yang lain mau pakai kayak punya Nana, misalkan ketemunya di bukan PC 2, PC 1, pakai aja tuh, kasih ntar. Maksudnya ya pokoknya kita beda mazhab aja. Iya, beda mazhab. Gue sama Lutfi mazhab Novan. Yang lainnya gimana nih, yang absen 2 lagi? Absen genap. Kok absen genap sih? Absen berdasarkan data dong. Oh, berdasarkan data. Jit. Hah? Kok Karisma Ivana tuh everyone sih? Iya, ada 2 ya. Apanya sih? Itu Karisma Ivana. Gimana guys yang Lampung sama apa tadi satunya? NTB ya? Aku sih yes. Yes apaan sih? Kalau lotnya masa nggak tak masukin kayaknya. Gak masukin ya, oke.
Apa sih, Jit? Ngomongnya bisik-bisik anjing. Lonlatnya nggak masukin. Oke. Yang Lampung. Lampung absen berapa sih? Nggak tahu. Oh, Rensi ya? Gimana, Ren? Woi Lampung jangan diam-diam aja, woi. Siapa Lampung temanmu, Ren? Ya, banyak. Irfan kan Lampung. Enggak. Fatat kan Lampung, Fatat. Loh, kok Fatat tiba-tiba Lampung? Oh iya, rumahnya. Mbak Re tahu Mbak Re masih semangat nggak Mbak Re? Gimana kondisi cuaca hari ini? Mbak Re tuh Mending nyandi katanya. Mending nyandi F tuh. Pantesan Sabtu seneng ya. Sabtu ada apa anjir? Enggak, biasa aja. Pantesan UAS minggu ini santuy kok, nggak terlalu hektik. Ternyata minggu keduanya Mau dangdutan. Emang UAS minggu pertama pemanasan. Santai sih. Lumayan sih, kan kita udah tahu ininya, mystery box-nya. Cuma itu doang yang rada hektik. Itu doang ya. Kemarin Jumat Jagoan apa sih neon. matkul apa? Iya, jagoan neon. Ya, terus apa? Udah kepercayaan aja kali ya, udah ya. Ini 1 SKS apa 2 SKS sih? Dia nanya lagi. Kok nanya lagi? Dua. Kenapa ya kita kok nggak pakai Python aja? Ih, udah gila. Udah susah, nah. Masa sih? Orang semalam aku lihat videonya kok. Video apa? Susah tuh ya. Yang pakai Python, PCA doang. Oh. Tapi ini soalnya nggak ngerti juga sih. Makanya. Pakai R. Nggak belajar. Nggak belajar. Privat aja apa? Sama Mbak Ayuna. Telat udah UAS. Dia kan nanya, ini tugasnya buat kapan deh? Besok. Aduh nasibnya bukan nama senior. Aduh nasibnya sama Hokage lagi. Udah nih. Udah bingung. Ada yang kesan pesan nggak? Kesan pesan dong, Ler. Kasih semangat buat besok. Nggak nemu titik terang anjir. Gelap. Ya kan tergantung kepercayaan masing-masing. Iya. Suwandi Ashul itu nanya. Kok Munau? Tiba-tiba ada Munau. Ada apa? Tuh, Pak Munawar. Aduin Van. Gua foto. Parah banget itu siapa anjir? Apaan sih? Besok masuk room UAS namanya masih itu. Udah end meeting aja. Daripada makin gak bener ini obrolan. Makin menemukan solusi.
Yuk, udahan yuk. Mohon izin Pak keluar. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Jangan lupa kopinya, guys. Kopi apa sih? Kopi kalau mau begadang. Kopi Kalau dan mau. Kopi